Ini adalah video pembahasan soal latihan kuliah pengantar analisis rangkaian materi kita di minggu ketiga, yakni analisis nodal. Jika ingin mengerjakan soalnya terlebih dahulu, silakan pause videonya. Soal yang pertama, tentukan tegangan nodal atau di sini V1 dan V2 pada rangkaian di atas. Nah, pada rangkaian ini terlihat bahwa terdapat 3 node. Ini node 1, node 2, dan node reference, itu yang kita hubungkan dengan ground. Ini akan bernilai 0 volt. Di sini kita misalkan pada node 1 kita akan mencari V1, dan pada node 2 kita akan mencari V2. Nah, kalau di sini juga dimisalkan adalah R1, R2, dan R3. Pada bagian kiri terdapat sumber arus yang mengarah ke atas atau masuk ke node 1. Nah, lalu arus tersebut akan bercabang. Kita misalkan arahnya seperti ini. Kita anggap yang mengalir pada R1 adalah I1, mengalir pada R2 adalah I2. Berikut juga pada titik 2 atau node 2, yang masuk adalah I2, sedangkan yang keluar adalah, kita misalkan ini I3 dan I yang bernilai 12 ampere. Nah, untuk analisis kita yang pertama yaitu mengacu kepada node 1. Dari hukum KCL, kita tahu bahwa I masuk sama dengan I yang keluar. Pada node 1 dapat terlihat bahwa I yang masuk ada 3 ampere, sedangkan I yang keluar ada I1 ditambah I2. Berarti jika kita masukkan 3 ampere sama dengan I1 merupakan V1 dikurang 0 per 2 ohm, ditambah pada I2 merupakan V1 dikurang V2 per 6 ohm. Berarti jika kita ingin menyamakan penyebutnya, 3V1 ditambah V1 dikurang V2 per 6 ohm. Nah, 6-nya bisa kita kalikan ke 3. Berarti 18 sama dengan 4V1 dikurang V2. Nah, di sini kita dapatkan persamaan pertama, yakni 4V1 dikurang V2 sama dengan 18. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita mengacu kepada node yang kedua. Pada node yang kedua, kita juga melakukan hal sama, yakni I masuk sama dengan I keluar. Di sini berarti I yang masuk adalah I2 sama dengan I yang keluar, yakni I3 ditambah 12 ampere. I2 berarti V1 dikurang V2 per 6 ohm sama dengan I3, yakni V2 kurang 0 per 7 ohm ditambah 12 ampere. Jika kita ingin menyamakan penyebutnya, berarti 7V1 dikurangi 7V2. Sini bisa kita pindahkan, berarti dikurangi 6V2 per 42. 7 kali 6 sama dengan 12. Berarti 7V1 dikurangi 13V2 sama dengan
42 dikalikan dengan 12, ini 504. Kita mendapatkan persamaan kedua, yakni 7V1 dikurang 13V2 sama dengan 504. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dengan dua persamaan di atas, kita bisa menyelesaikannya, yakni mencari nilai V1, V2 dengan metode substitusi ataupun eliminasi. Namun, kita juga bisa menyelesaikannya dengan menggunakan metode matriks dengan aturan Cramer. Di sini kita akan mencoba menggunakan matriks aturan Cramer. Dari dua persamaan di atas didapatkan representasi matriks seperti ini. 4 min 1, karena nilai V1 nya 4 dan V2 nya adalah min 1. Lalu 7 min 13. Sini berarti ada V1 dan V2 sama dengan 18 dan 504. Dari matriks tersebut dapat kita cari nilai determinannya, yakni sama dengan 4 dikali negatif 13 dikurang min 1 dikali 7. Min 1 dikali 7 sama dengan negatif 52 ditambah 7 sama dengan minus 45. Nah, untuk mencari nilai V1 merupakan determinan 1 atau menggunakan V1 dibagi determinan matriks tersebut. Atau di sini baris pertama kita ganti dengan nilai 18 dan 504. Baris kedua nilainya tetap sama, min 1 dan min 13. Kita cari determinannya dibagi dengan determinan matriks tersebut, yakni min negatif 45. Jika sudah dihitung hasil dari determinan 1, yakni 270 dibagi minus 45 sama dengan negatif 6 volt. Itu juga untuk V2. V2 merupakan determinan 2 atau menggunakan V2 dibagi determinannya. Yakni baris pertama tetap, dan diganti adalah baris kedua. Diganti dengan 18 dan 504. Dibagi nilai determinannya, yakni negatif 45. Jika sudah dihitung, boleh menggunakan kalkulator, didapatkan 1890 bagi negatif 45 sama dengan minus 42 volt. Sehingga didapatkan nilai tegangan pada node-node yang non-reference, atau di sini pada titik 1 dan 2 kita misalkan itu V1 dan V2, di mana V1 bernilai negatif 6 volt, V2 bernilai negatif 42 volt. Untuk soal ini, tentukan tegangan di semua non-reference node. Pada gambar ini terlihat bahwa non-reference node-nya ada 3, yakni simpul 1, atau node 1, node 2, dan node 3. Dan di sini adalah reference node yang kita hubungkan dengan ground sehingga bernilai 0 volt. Jika kita misalkan di sini adalah R1, di sini adalah R2, di sini adalah R3, di sini adalah R4. Nah, jika kita misalkan pada node 1 itu adalah V1, pada node 2 adalah V2, dan pada node 3 adalah V3. Kita juga umpamakan arus yang mengalir pada R2 itu bergerak dari V1 menuju V3. Sedangkan arus pada
R1 kita mengarah dari V1 dan ke V2. Kita umpamakan di sini adalah I1, tadi adalah I2, sedangkan arus yang mengalir pada resistor 6 ohm adalah I3. Nah, untuk kita analisa yang pertama yakni mengacu kepada node yang pertama dengan menggunakan KCL, di mana kita tahu adalah I masuk sama dengan I keluar. Di sini dapat kita lihat I keluar adalah I1 ditambah dengan I2, ya, sama dengan I masuk yakni 4 ampere. I1 karena tadi mengarah dari V1 dan ke menuju V3, berarti diumpamakan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tingginya adalah V1, rendahnya adalah V3. Sehingga I1 dapat dikatakan V1 dikurang V3 per 2 ohm ditambah I2 sama dengan V1 dikurang V2 per 3 ohm sama dengan 4. Jika ingin kita samakan penyebutnya berarti 3V1 dikurang 3V3 ditambah 2V1 dikurang 2V2 per 6 sama dengan 4. Nah, di sini V1 bisa kita jumlahkan menjadi 5V1 dikurang 2V2 dikurang 3V3. Sini 6 bisa kita kalikan dengan 4 sama dengan 24. Ini adalah persamaan yang ke-1. Selanjutnya kita melakukan analisis pada node yang kedua. Menggunakan KCL juga I masuk sama dengan I keluar. I masuk di sini kita lihat adalah I1 ditambah dengan 4IX sama dengan I keluar. I keluar adalah IX. Berarti I1 ditambah 3IX sama dengan 0. Ini 1 ya. I1 kita tahu tadi adalah V1 dikurang V2 per 3 ohm ditambah 3IX. Kita tahu IX adalah arus yang mengalir pada resistor 4 ini, resistor 4 ohm. Berarti IX adalah V2 dikurangi 0 per 4 ohm sama dengan 0. Jika kita ingin menyamakan penyebutnya juga berarti 4V1 dikurang 4V2 ditambah 9V2 per 12 sama dengan 0. 12 dapat kita dikalikan dengan 0, hasilnya juga 0, sehingga kita dapatkan 4V1 tambah 5V2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya pada node yang ketiga dengan menggunakan KCL juga kita dapatkan I masuk sama dengan I keluar. Sini I masuk kita dapat lihat adalah I2 sama dengan yang keluar adalah I3 ditambah 4IX. I2 kita tahu adalah V1 dikurangi V3 per 2 ohm sama dengan I3 adalah V3 dikurangi 0 per 6 ohm tambah 4 dikali IX adalah V2 kurang 0 per 4 ohm. Sini 4 dapat kita coret. Nah, jika kita ingin samakan penyebutnya berarti kita samakan dengan 6. Sini adalah 3V1 dikurang 3V3 per 6 sama dengan V3 ditambah 6V2 per 6. Sini 6 nya dapat kita coret sehingga didapatkan
3V1 dikurang 6V2 dikurang 4V3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, untuk mencari nilai V1, V2, dan V3, kita dapat menggunakan representasi matriks dengan menggunakan aturan Cramer. Di sini persamaan 1 berarti kita dapat mengisikan nilainya 5, min 2, min 3. Sedangkan untuk persamaan yang kedua 4, sini 5, sini adalah 0. Karena pada persamaan kedua itu V3-nya sama saja dengan 0. Nah, untuk persamaan ketiga berarti 3, min 6, dan min 4. Ini adalah V1, V2, dan V3. Sama dengan 24, 0, 0. Kita dapatkan matriks 3 kali 3. Nah, determinan dari matriks tersebut adalah, silakan menggunakan kalkulator, akan didapatkan hasilnya itu min 15. Negatif 15. Untuk mencari nilai V1 berarti determinan 1 per determinan matriks. Berarti determinan kita ganti baris pertama dengan nilai 24, 00. Sini min 2, min 3, 5, 0 masih tetap nilainya, min 6, min 4. Dibagi dengan min 15. Jika sudah kita cari nilainya menggunakan kalkulator, akan didapatkan adalah negatif 480 bagi negatif 15 sama dengan 32 volt. Untuk nilai V2 berarti determinan 2 per determinan dari matriks tersebut. Atau baris kedua kita ganti. Baris pertama tetap 5, 4, 3. Baris kedua kita ganti 24, 00. Baris ketiga masih tetap min 3, 0, min 4. Dibagi min 15. Itu kalau kita cari akan didapatkan nilai 384 dibagi negatif 15. Sini adalah negatif 25,6 volt. Nah, V3 didapatkan dari determinan 3, di mana baris ketiganya kita ganti dengan nilai 24 dan 00. Nah, langsung saja jika menggunakan kalkulator, hasilnya adalah minus 936 per minus 15 sama dengan 62,4 volt. Untuk soal selanjutnya, tentukan tegangan non-referens, semua tegangan non-referens, dan tegangan V0. Pada gambar di atas, hal yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan node referensnya. Ini node yang kita hubungkan dengan ground, sehingga bernilai 0 volt. Di sini dapat terlihat juga terdapat 3 buah node, dimana ini kita umpamakan adalah node 1, ini node 2, dan ini adalah node 3. Kita misalkan di sini adalah V1, di sini adalah V2, di sini adalah V3. Jika kita umpamakan ini adalah R1, ini adalah R2,
Ini R3, ini R4. Nah, arus yang mengalir pada R1 kita umpamakan ke bawah, nama I1. Nah, kan di sini adalah I2, kita umpamakan ke kanan. Di sini adalah I3. Di sini I4. Nah, di sini juga ada ya. I5. Nah, sudah kita umpamakan semua. Di sini berarti tadi adalah I3. Nah, di sini terdapat sumber tegangan di antara non-reference node dan reference node. Ada dua, yang bernilai 5 volt dan 2 volt. Nah, pada sumber tegangan yang bernilai 5 volt, karena dia terdapat elemen pasif resistor 1 ohm, jadi di sini kita umpamakan adalah V aksen. Di mana V aksen itu kita lihat kalau arusnya mengalir ke bawah, potensial tinggi ke potensial rendah, berarti V aksen dikurangi 0 volt sama dengan 5 volt. Karena arusnya bersifat voltage drop. Ini pada sumber tegangan 5 volt itu dari potensial tinggi positif ke potensial rendah negatif, sehingga dia positif 5 volt. Sehingga didapatkan nilai V aksen sama dengan 5. Nah, untuk analisis kita yang pertama yaitu pada node yang ke-1. Di sini kita kurung saja biar lebih terlihat. Node 1 menggunakan KCL I masuk sama dengan I keluar. Di sini I keluar semua, berarti bisa disamakan I1 tambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. I1 kita tahu bahwa V1 dikurangi V aksen per 1 ohm ditambah I2 itu adalah V1 dikurang V2 per 2 ohm ditambah I3 itu adalah V1 dikurang V3 per 1 ohm sama dengan 0. Jika ingin kita samakan penyebutnya berarti 2V1 dikurangi, di sini V aksen tadi bernilai 5, sehingga 2 dikali 5 adalah 10 ditambah V1 dikurang V2 ditambah 2V1 dikurang 2V3 sama dengan, ini penyebutnya 2 ya, sama dengan 0. 2 jika kita kalikan dengan 0 hasilnya juga adalah 0. Sehingga didapatkan 5V1 dikurang V2 dikurang 2V3 sama dengan 0. Nah, pada sumber tegangan yang bernilai 2 volt itu dapat dikatakan bahwa V2 dikurangi 0 sama dengan negatif 2, karena arus I5 itu pada sumber tegangan 2 volt itu bersifat voltage rise atau dari potensial rendah negatif ke potensial tinggi, sehingga nilainya adalah negatif, sehingga didapatkan V2 sama dengan negatif 2. Nah, jika kita masukkan ke persamaan yang pertama, maka didapatkan, maaf di sini tadi 10 ya, 10-nya dipindahkan ke kanan, mendapatkan 5V1 dikurangi 2 2V3 sama dengan 10, atau 5V1 dikurang 2V3 sama dengan 8. Ini adalah persamaan yang pertama.
Untuk persamaan yang kedua, kita menganalisis dari not yang kedua, di mana juga adalah I masuk sama dengan I keluar. Namun tadi kita sudah ketahui pada titik V2, karena terdapat sumber tegangan di antara not non-reference V2 dan not reference kita yang melekat pada ground, ini bernilai 0 volt, hingga sudah didapatkan nilai V2 sama dengan min 2. Oleh karena itu, kita bisa lanjut ke analisa pada not yang ketiga. Pada not yang ketiga, menggunakan KCL juga I masuk sama dengan I keluar. Di sini I masuk ada 2, yakni I3 ditambah dengan I4 sama dengan yang keluar adalah sumber arus dependen, yakni bernilai 3V0. Nah, di sini dapat kita ketahui V0 itu, maaf di sini ya saya ralat soalnya, V0 itu adalah tegangan yang tegangan pada resistor 2 ohm. Sehingga nilai arus dependen ini tergantung pada tegangan pada resistor 2 ohm. Sedangkan pada resistor 2 ohm tersebut tegangannya bisa kita umpamakan, karena tadi I-nya mengalir pada dari V1 menuju V2, berarti V0 adalah V1 dikurangi dengan V2 sama dengan karena di sini arusnya berlawanan dengan tegangan yang ditentukan oleh soal, karena di sini seharusnya arus yang diinginkan adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah berlawanan dengan I2, sehingga bisa dikatakan V1 dikurang V2 sama dengan negatif V0, sehingga kita dapatkan V0 sama dengan V2 dikurangi dengan V1. Nah, jika kita masukkan ke persamaan yang ketiga, I3 itu adalah V1 dikurangi V3 per 1 ohm tambah I4 itu adalah V2 dikurangi V3 per 1 ohm juga sama dengan 3V0, berarti 3 dikali V2 dikurang V1. Atau di sini V1 ditambah V2 dikurang 2V3 sama dengan 3V2 dikurang 3V1. Atau 4V1 dikurang 2V2 dikurang 2V3 sama dengan 0. Atau di sini jika kita ingin lebih menyederhanakan lagi, kita bagi dengan 2, yakni 2V1 dikurang V2 dikurang V3 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan persamaan yang ketiga. Nah, untuk mencari nilai tegangan non-reference, kita dapat menggunakan representasi matriks dan menggunakan aturan Cramer. Nah, karena di sini hanya ada 2 persamaan dan nilai V2 sudah ditentukan dari persamaan 3, kita bisa lihat bahwa kita bisa mensubstitusikan nilai V2-nya, yakni berarti 2V1 dikurangi min 2 dikurangi V3 sama dengan 0. Sehingga 2V1 dikurang V3 sama dengan min 2. Di sini kita dapatkan persamaan yang keempat. Karena yang belum diketahui adalah V1 dan V3, sedangkan kita lihat pada persamaan 1 dan persamaan 4, itu juga variabelnya ada 2, yakni V1 dan V3. Jadi matriksnya dapat kita representasikan menjadi matriks 2 kali 2. Ini pada persamaan pertama berarti 5 min 2, persamaan kedua berarti 2 min 1. Di sini berarti adalah V1 dan V3 karena V2-nya tidak ada, sudah diketahui.
sama dengan 8 di sini min 2. Nah, nilai determinannya adalah negatif 5 dikurangi 4 sama dengan min 5 ditambah 4 sama dengan min 1. Untuk mencari nilai V1 nanti sama dengan determinan 1 per determinan. Atau baris pertama nilainya diganti menjadi 8 min 2 di sini. Min 2 min 1. Jadi determinannya dibagi tadi dengan min 1. Sama dengan di sini min 8 dikurangi 4 per min 1 sama dengan min 12 per min 1. Atau kita dapatkan adalah 12 volt. Untuk V3 berarti determinan 3 per determinan. Atau di sini bisa dibilang determinan 2 ya. Karena yang diganti itu adalah baris ke-2 sama dengan nilai tetap 5, 2 di sini diganti dengan 8 dengan min 2. Pada determinan dramatik ini min 1 sama dengan di sini berarti min negatif 10 dikurangi 16 per min 1 dengan min 26 lagi dengan min 1. Sehingga dapatkan nilainya adalah V3 itu 26 volt. Nah, V0 itu kita tahu adalah V2 dikurangi V1 disama dengan V2 tadi nilainya adalah min 2 dikurangi V1 tadi adalah 12 volt. Sehingga didapatkan nilainya adalah negatif 14 volt. Dari sini kita dapat nilainya adalah negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa seharusnya tegangan pada V0 di resistor 2 ohm tersebut harusnya berarah ke kanan. Soal selanjutnya, tentukan nilai I dan V pada rangkaian di atas. Pada rangkaian terlihat terdapat dua buah sumber tegangan, yakni 14 volt dan 6 volt. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan tegangan referensinya, atau yang terhubung dengan ground. Maka akan bernilai 0 volt. Nah, pada sumber tegangan 14 volt, terlihat bahwa sumber tegangan tersebut terletak di antara non-reference node, sebut saja di sini V aksen, dengan reference node. Reference node bernilai 0 volt. Sehingga bisa dikatakan V aksen dikurang 0 sama dengan 14. Sehingga V aksen sama dengan 14 volt. Nah, untuk sumber tegangan yang bernilai 6 volt, di situ terlihat bahwa dia terletak di antara dua buah node, non-reference node. Misalkan kita anggap ini V1, ini adalah V2. Karena dia terletak di antara dua non-reference node, maka bisa kita anggap terdapat supernode pada rangkaian ini. Nah, sehingga kita bisa menganggap V1 dan V2 menjadi sebuah node besar. Di mana di sini kita misalkan arusnya mengalir semua keluar dari arah supernode. Sehingga jika kita menganalisis dari supernode, sehingga jika kita misalkan ini adalah I1, ini I2,
Ini I yang ditanya, ini adalah I3. Dengan KCL, kita dapatkan I1 ditambah I2 ditambah I ditambah I3 sama dengan 0. I1 karena arahnya ke kiri berarti V1 dikurang V aksen per 4 ohm tambah I2 berarti V1 per dikurang 0 per 3 ohm ditambah I sama dengan V2 dikurang 0 per 2 ohm ditambah I3 yakni V2 kurang 0 per 6 ohm sama dengan 0. Jika kita ingin menyamakan penyebutnya, di sini kita samakan dengan 12, sehingga bisa kita dapatkan 3V1 dikurang 3V aksen ditambah 4V1 ditambah 6V2 ditambah 2V2 tadi adalah 12 sama dengan 0. Nah, 12 di sini dapat kita coret sehingga didapatkan nilai 7V1 dikurang 3V aksen ditambah 8V2 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa nilai V aksen itu sama dengan 14 volt. Jadi bisa langsung kita substitusikan. Sehingga 7V1 dikurang 3 dikali 14 tambah 8V2 sama dengan 0. Berarti 7V1 kurang 42 tambah 8V2 sama dengan 0. Atau 7V1 tambah 8V2 sama dengan 42. Di sini kita dapatkan persamaan yang pertama. Nah, di sini kita tahu bahwa terdapat supernode. Sehingga untuk mendapatkan persamaan lainnya, kita bisa mengumpamakan dengan rangkaian sederhana, yakni nantinya bisa akan kita analisis dengan menggunakan hukum KVL. Di sini kita umpamakan nilai V1 itu potensial tingginya berada di atas, potensial rendahnya berada di bawah. Begitu juga dengan V2. Potensial tinggi di atas dan potensial rendah ada di bawah, sehingga didapatkan jika di sini loopnya searah jarum jam dan sumber tegangannya bernilai 6 volt, berarti negatif V1 dikurang 6 tambah V2 sama dengan 0. Atau V1 dikurang V2 sama dengan min 6. Di sini kita dapatkan persamaan kedua. Nah, jika kita ingin mencari nilai V1 dan V2 menggunakan matriks aturan Cramer, maka bisa kita representasikan seperti ini. 7, ini 8, untuk persamaan pertama, untuk persamaan kedua 1 dan min 1. Sini adalah V1, maaf. Sini adalah V1 dan V2 sama dengan 42 dan min 6. Nilai determinannya kita cari, yakni min 7 dikurang 8 sama dengan min 15. Untuk determinan satunya, di mana baris pertama diganti dengan 42 dan min 6, baris kedua tetap 81. Nilai determinannya berarti min 42 dikurangi 40 dikurangi, min 42 dikurangi negatif 48. Nilainya adalah 6. Untuk delta 2, untuk determinan 2, berarti kita ganti baris yang kedua. Baris pertama tetap 7 dan 1.
baris keduanya 42 dan min 6. Sehingga nilai determinannya min 42 dikurangi 42 sama dengan min 84. V1 merupakan determinan 1 per determinan. Sehingga 6 per min 15 sama dengan negatif 0,4 volt atau 400 milivolt. Untuk nilai V2 sama dengan determinan 2 per determinan sama dengan negatif 84 dibagi negatif 15. Itu sama dengan 5,6 volt. Nah, nilai V yang dicari itu sama dengan nilai V1. Sehingga V sama dengan V1 sama dengan 400 milivolt. Nah, untuk nilai I sama dengan V2 dikurang 0 per 2 ohm atau sama dengan 5,6 per 2. Itu sama dengan 2,8 ampere. Untuk soal selanjutnya, tentukan nilai V1, V2, dan V3 pada rangkaian. Nah, pada rangkaian terlihat bahwa ada dua buah sumber tegangan bernilai 25 volt dan sumber tegangan dependen bernilai 5I. Di mana kedua sumber tegangan tersebut terletak di antara dua buah non-reference node, yakni sudah ditentukan soal. Di sini adalah V1 atau kita anggap ini node 1, V2 di node 2, dan V3 di node ketiga. Sedangkan reference node-nya sudah digambarkan, yakni di bawah nilai 0 volt. Nah, untuk sumber tegangan 25 volt bisa kita lihat itu bisa terbentuk sebuah supernode antara V1 dan V2. Sedangkan untuk sumber tegangan dependen 5I juga merupakan supernode di antara titik V2 dan V3. Nah, sehingga dia bisa menjadi sebuah supernode besar antara V1, V2, dan V3. Nah, karena terdapat supernode besar ini paralel dengan resistor 6 ohm, maka resistor 6 ohm itu juga kita bisa anggap masuk ke dalam supernode. Jika kita ganti dengan satu buah supernode saja, maka akan menjadi supernode yang besar seperti ini. Nah, jadi kita hanya memiliki satu supernode dan satu reference node. Dan jika kita umpamakan arus yang mengalir di resistor 4 ohm itu ke bawah dan yang mengalir pada resistor 3 ohm itu ke bawah, anggaplah ini adalah I2, ini adalah I3. Sehingga dengan KCL bisa kita dapatkan di rangkaian ini dimana diganti dengan satu supernode dan satu reference node. Dengan KCL yakni I masuk dan I keluar. Supernode. I-nya keluar semua sehingga bisa didapatkan I ditambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Dimana nilai I kita tahu adalah V1 dikurang 0 per 2 ohm ditambah nilai I2 merupakan V2 dikurang 0 per 4 ohm. Nilai I3 adalah V3 kurang 0 per 3 ohm sama dengan 0. Jika ingin kita samakan penyebutnya, ini menjadi 12. Berarti di sini 6V1 ditambah 3V2 ditambah 4V3 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Nah, karena terdapat dua buah sumber tegangan, untuk analisa nodal ini berarti bisa kita umpamakan
ada rangkaian pengganti yang bisa kita analisis dengan KVL. Untuk sumber tegangan yang pertama, nilai 25 volt, itu V1. Di sini adalah potensial tinggi, di sini potensial rendahnya. V2 juga seperti itu, potensial tinggi dan potensial rendah. Dimana jika kita umpamakan loopnya searah jarum jam, didapatkan negatif V1 ditambah 25 ditambah V2 sama dengan 0. Atau V1 dikurang V2 sama dengan 25. Dapatkan persamaan yang kedua. Sedangkan untuk sumber tegangan dependen juga bisa kita umpamakan juga, yakni dengan rangkaian penggantinya yang kita akan analisis dengan menggunakan KVL. Di sini adalah V2, potensial tingginya di atas, V3 juga potensial tingginya di atas, dan loopnya searah jarum jam, sehingga didapatkan negatif V2, tegangan dependennya bernilai 5I ya, dikurang 5I ditambah V3 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa I merupakan V1 dikurang 0 per 2 ohm, atau sama dengan V1 per 2. Sehingga jika kita substitusikan akan menjadi negatif V2 dikurang 5 dikali V1 per 2 tambah V3 sama dengan 0. Jika kita ingin samakan penyebutnya berarti min 2 V2 dikurang 5 V1 tambah 2 V3 sama dengan 0. Di sini tadi per 2. Sehingga 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Atau bisa kita dapatkan min 5 V1 kurang 2 V2 tambah 2 V3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang ketiga. Kita sudah mempunyai 3 persamaan sama 1, 2, dan 3, sehingga kita bisa mencari nilai dari V1, V2, dan V3 dengan menggunakan representasi matriks dengan aturan Cramer. Ini di sini 6, 3, 4 untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2 berarti di sini 1 min 2, maaf 1 min 1 0. Persamaan 3 berarti min 5 min 2 dan 2. Ini adalah V1, V2, dan V3. Nilainya berarti di sini 0, di sini 25, di sini juga 0. Setelah dihitung, maka akan didapatkan determinannya bernilai negatif 46. Untuk determinan 1 nanti akan bernilai minus 350. Untuk determinan 2 itu bernilai 800. Untuk determinan 3 itu nilainya adalah minus 75. Sehingga nilai V1 itu adalah determinan 1 dibagi determinan minus 350 dibagi dengan minus 46. Maka nilainya adalah 7,608 volt. Dengan untuk V2 berarti determinan 2 dibagi determinan sama dengan 800 dibagi negatif 46 sama dengan minus 17,391 volt.
Nah, untuk V3, sini V3 sama dengan determinan 3 dibagi determinan sama dengan minus 75 per minus 46. Dapatkan nilainya 1,6305 volt.